Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, meskipun ini sudah hari ke-13 ya. Jadi secara pribadi saya mohon maaf kalau misalkan selama kita berinteraksi dosennya banyak membuat kesalahan. Ya, mohon maaf lahir batin. Kemudian bagi yang mau mudik kembali ke Jogja ya, karena pekan depan kelas sudah secara aturan universitas kelas sudah diselenggarakan secara online, maka hati-hati karena setiap sore Jogja hujan, gitu ya. Hampir setiap sore, bukan setiap sore pasti, tapi hampir dipastikan bahwa setiap sore akhir-akhir ini trennya Jogja hujan. Jadi hati-hati yang kembali ke Jogja pada saat landingnya sore hari. Oke, pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-8 kalau secara hitungan kalender. Kemudian materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang konsep routing yang nantinya ini akan dipakai untuk UCP 3. Jadi materi dasarnya adalah materi untuk pertemuan di ujian berikutnya ya. Untuk UCP 2 kita akan selenggarakan pekan depan. Kemudian saya izin untuk menyelenggarakan secara online ya. Jadi nanti kita sepakati satu hari, mungkin Selasa atau Rabu, karena Rabu tanggal merah. Rabu tanggal merah mungkin kalau nggak Rabu ya Kamis, gitu ya. Karena kalau Rabu libur, berarti kemungkinan Kamis kita selenggarakan secara bersama, kemudian daring ya untuk UK2 mata kuliah ini. Kalau Anda menemukan nanti ada beberapa mata kuliah yang sifatnya luring, ujiannya kemudian diselenggarakan di kelas. Jadi nanti kita cari waktu yang sesuai. Oke, untuk modul tentang peruteran, gitu ya, kalau secara materi itu kan ada 2 sub pokok bahasan dalam materi tentang routing, gitu ya. Yang pertama itu adalah materi tentang basic, gitu ya, konsep basic dari peruteran. Kemudian yang berikutnya nanti ada static routing. Memang materinya saya padatkan, jadi dalam satu pertemuan ini ada 2 materi yang akan dibahas. Oke. Routing, kalau misalkan secara tata bahasa itu kan berarti merutekan. Bagaimana sebuah data dirutekan dalam perangkat. Kalau Anda masih ingat terkait dengan OSI layer, routing itu bekerja pada layer 3, sehingga perangkatnya itu adalah router. Selain router, ada apa lagi? Ada namanya layer 3 switch. Layer 3 itu adalah network ya. Kemudian layer 3 switch, berarti switch yang pada dasarnya dia hanya bekerja pada layer 2 data link ya, dia bisa punya tambahan fitur. Jadi ada fungsi layer 2-nya dan layer 3. Nah, routing itu dijalankan atau dieksekusi oleh perangkat layer 3. Apapun jenis perangkatnya. Kalaupun switch ya berarti switch yang punya fitur layer 3. By default switch itu adalah perangkat layer 2, akan tetapi kalau dia punya fitur untuk merutekan maka bisa dikonfigurasi routing ya. Oke, kemudian ya untuk hari ini tugasnya pakai paket tracer. Jadi nanti Anda diminta untuk konfigurasi. Nah, sebenarnya kalau konfigurasi basic routernya itu sudah ada. Tapi apakah gitu ya? Nanti sekaligus ditambahkan untuk fungsi static routingnya dan seterusnya untuk tugas saya lihat setelah ini gitu ya. Barusan saya cek untuk static routing gitu ya, pembahasan dalam hal di ini simulator itu masih ada beberapa yang gabung ya dengan IP versi 6. Jadi konfigurasi routing IP versi 4 ditambah konfigurasi routing IP versi 6. Nanti kalau misalkan saya cek sekali lagi, kalau misalkan basic routernya Anda sudah bisa mengerjakan, saya lihat dari beberapa ini sampel ya, sampel yang sudah mengerjakan, maka bisa saya tambahkan. Catatan juga bagi yang kemarin sudah upload tugas yang pertama, bobot yang 5%, saya lihat masih ada yang upload tapi belum mendapatkan badge gitu ya. Jadi Anda sudah mengambil course untuk paket tracernya tapi belum lengkap gitu ya. Jadi masih ada beberapa yang nilainya bukan 100 tapi saya buat 10 karena Anda baru tag belum ada badge-nya. Oke, untuk pokok bahasan ya, untuk konsep routing yang pertama adalah penentuan jalur path determination, kemudian paket forwarding itu bagaimana sebuah paket atau data
dikirimkan ya, forwarding ya, di forward ya ke arah next destination, kemudian basic router configuration. Ini beberapa mungkin Anda sudah pernah mencobanya, bagaimana kita memberi nama sebuah router ya, hostname-nya, kemudian kasih IP, menghidupkan perangkat dan mengaktifkan interface dan teman-temannya. Ini saya ingat Anda sudah pernah mencobanya. Kemudian nanti ya, yang sebagai tambahan adalah routing tabel serta informasi terkait adanya jenis-jenis routing, yaitu statik sama dinamik. Oke, yang pertama path determination atau penentuan jalur itu ya. Dalam routing gitu ya, ada atau dalam jaringan istilah penentuan jalur itu dikenal sebagai routing gitu ya. Jadi penentuan jalur paket ini paket kalau mau ya menuju ke satu lokasi, misalkan paket data dari Jogja dikirim ke Jakarta. Lewatnya mana? Jalurnya lewat mana? Nah, itu adalah routing, fungsi dari routing, menentukan rute perjalanan paket dari Jogja lewat Semarang gitu ya, kemudian ke Jakarta, atau Jogja lewat Purwokerto gitu ya, dan seterusnya gitu ya, atau lewat jalur yang jalur selatan gitu ya, dan seterusnya sampai dengan ke destinasi. Oke, kemudian ya kalau perangkat yang menjalankan ya perintah routing itu adalah router dengan dua fungsi. Yang pertama adalah interface mana yang akan digunakan untuk memforward ya. Kemudian nanti ya jalur yang terbaik itu lewat mana. Karena bisa jadi ada banyak jalur ya, kayak banyak jalur menuju rumah, banyak jalur menuju Jakarta, banyak jalur untuk mengirimkan opsi ya data. Nah, jalur mana yang akan digunakan nanti itu adalah berdasarkan algoritma. Algoritma apa yang digunakan untuk menentukan jalur terbaiknya. Jadi fungsi utama router adalah penentuan jalur terbaik untuk mengirimkan paket, gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah memforward paket berdasarkan destinasinya. Fungsi utamanya intinya adalah kayak semacam polisi, gitu ya. Kalau nggak lampu lalu lintas, kamu kalau ke sana lewatnya sini. Atau kalau nanti dia punya peta, ada ya, punya Google Map itu misalkan, maka kita bisa dikasih opsi oh lewat sini, lewat sini, lewat sini dan seterusnya. Itu fungsi dari router. Oke, ya. Contoh ya. Ini kalau misalkan ada sebuah data yang dikirimkan ya, R1 dan R2 akan menggunakan ya tabel routing, informasi tabel, informasi jalur. Jadi kalau kita punya data ya, data jika dari Jogja mau ke Jakarta, data pertama, Anda kalau mau cepat gitu ya, kemudian agak bebas hambatan dengan konsekuensi harganya mahal, itu bisa naik pesawat. Opsi 1. Opsi 2, Anda kalau mau nyaman tapi agak lama dan tidak terlalu macet bisa naik kereta. Anda kalau pengen menikmati jalur perkotaan ya, misalkan pengennya lewat jalur yang indah-indah, atau kalau misalkan jalan, kalau kereta kan biasanya lewat pinggirnya sawah pemandangan ya. Kalau misalkan pengen lewat tengah kota ya bisa naik bis, misalkan bisnya pun bisa sleeper bis dan seterusnya dan seterusnya. Itu tabel routing informasi. Kalau mau menuju destinasi tertentu maka bisa lewat jalur A, jalur B, jalur C dan seterusnya. Itu adalah informasi dari tabel routing. Nanti kalau komen yang bisa digunakan apa? Pakai show IP route. Nah, di sini ada informasi AGRP, itu ya, eksternal AGRP dan seterusnya. Ini namanya algoritma. Algoritma itu kan cara, ya, metode bagaimana menuju ke sana. Pakai pesawat, pakai bis, pakai kereta, ya, pakai mobil pribadi, boleh. Berarti nanti tergantung konsekuensinya. Kalau pakai pesawat cepat tapi mahal, gitu ya. Kalau mobil pribadi bisa jadi lebih murah, tapi nanti ada ongkos bensin dan seterusnya, ada macet dan teman-temannya. Jadi setiap destinasi, setiap algoritma itu punya nilai lebih gitu ya, dan nilai kurang masing-masing. Oke, berikutnya nih ada istilah best path, jalur terbaik. Jalur terbaik kalau dalam jaringan dia adalah yang paling match. Jadi kalau misalkan ada IP, kemudian disegmentasi, kemarin Anda sudah mempelajari ya, /24, /25, /26 dan seterusnya. Semakin dia match-nya banyak, maka dia adalah jalur yang paling presisi. Karena secara umum kalau misalkan ya jalur itu tidak ada yang match, kecuali 0, 0, 0, 0 berarti match semua, maka itu akan dijadikan sebagai alternatif. Jika tidak menemukan satu jalur pun, maka lewat jalur bebas hambatan. Nah, nanti tujuan berikutnya ditentukan oleh router berikutnya. Ini contoh ya, ketika menggunakan ya metode
longest match. Jadi yang paling match itu ya, misalkan ada /12, /18, /26. Kalau kita lihat prefixnya yang paling angkanya besar ya, itu yang paling match-nya banyak, sehingga IP ini dia akan 1716 itu ya, 0 ya, dan 0 segmen ini dia akan dilarikan route entry-nya route ketiga. Jadi paling baik atau paling cocok dia pakai yang ketiga. Misalkan ya dari Jakarta, dari Jogja mau ke Jakarta, tapi ternyata Jakarta ujung gitu ya. Daerah misalkan daerah pelabuhan atau daerah mana, ini cocoknya pakai misalkan kereta nanti turun di Angke dan seterusnya. Jadi di-match-kan dia yang paling banyak cocoknya, maka itu yang akan lebih spesifik jalurnya, kira-kira seperti itu. Ini untuk IP versi 6 gitu ya. Jadi IP-nya dia menggunakan 128 bit, maka paling match-nya paling panjang, maka sama, dia akan lebih presisi. Itu. Oke, kemudian ya dalam routing tabel ada istilah directly connected network sama remote. Nah, ini perlu ditambahkan ya dalam pemahaman adik-adik rekan-rekan semua. Ini kalau misalkan ada router, nah, kemudian di sini ada router, kemudian di sini ada router ketiga. Anggap saja ini PC, paling kiri ini PCA. Ya, kemudian dia ini harusnya ada switch ya. Kalaupun enggak ya sudah, anggap saja ini langsung connect ke router. Kemudian ini ada router to router ya. Katakanlah satu adalah router R1. Kemudian ini ada R2. Kemudian ini ada R3. Kita perlu mencari tahu atau Anda perlu memahami yang disebut ya, directly connected dan yang disebut sebagai remotely network. Ditambah nanti satu lagi ada yang namanya default route. Default route itu adalah ketika tidak diketahui yang mana yang match ya. Jika tidak ada alternatif maka biasanya akan dilarikan ke internet. Nah, ini jadi spesifik next hop gitu ya. Ketika routing tabel tidak ada informasi spesifik. Jadi yang panjang ini tadi nggak ada yang match gitu ya. Maka ada namanya default route, jalur di mana kita membuang traffic, biasanya disebutnya atau nanti IP route 000. Jadi itu namanya default itu ya, default di mana IP yang kalau nanti tidak ada yang match ya, maka larilah pakai data itu ke arah IP route 000, biasanya dilarikan ke internet ya. Jadi kalau misalkan tidak ada destinasi yang masih sudah berangkat dulu gitu ya. Berangkat dulu ke arah mana? Biasanya dilarikan ke internet ya. Misalkan kalau di Indonesia dalam tanda kutip dibuang kemana traffic itu atau orang kalau misalkan mau atau paket kalau misalkan nggak ada destinasi yang match maka biasanya langsung masuk ke gudang. Nah, itu default route gitu ya. Oke, kemudian kembali lagi directly sama remote. Directly kalau ini ada PC 1 maka directly network-nya itu adalah antara PC dengan R1. Jadi ini adalah directly connected-nya. Remote-nya yang mana? Bagi PC 1, remote-nya adalah di sini. Ini jaringan yang remote karena tidak langsung ya. Kemudian ini ya, kemudian sini. Tapi bagi R1, ini saya hapus ya. Bagi router 1, hapus. Bagi router 1, directly connected-nya yang mana? Ini PC ya. P-nya. Nah, bagi R1, router 1, directly connected network-nya adalah sebelah kiri dan sebelah kanan. Remote-nya baru yang di sini. Nah, bedakan. Bagi PC 1, directly connected yang langsung tersambung hanya antara PC 1 sama R1. Tapi bagi router 1 yang di sini, directly connected-nya adalah kiri dan kanannya antara router 1 dan router 2. Sisanya yang sebelah kanan, paling kanan ini adalah remote-nya. Di sini berarti dia masuk remote bagi router 1. Kalau kita lanjutkan, ya, bagi router 2, nah sekarang saya tanya, kalau router 2, remote-nya yang mana, directly connected-nya yang mana? Sebentar, saya lihat paling bawah namanya. Zilda. Coba, Zilda. Kalau di R2, di sini, nah, directly connected-nya yang mana dan remote-nya yang mana? Ada Zilda?
Ya, Bu. Ya, ya. Mana directly connected-nya yang mana? Ini PPT-nya nggak bisa saya lihat, Bu. Loh, kenapa? Yang lain nggak bisa juga? Bisa, Chandra. Coba Chandra. Ya, Bu. Ya, mana directly connected dari R2? Yuk. Maulana Muslih? Iya, Bu. Ya, mana directly connected-nya dari R2? Directly connect-nya itu kanan kirinya, Bu. Kayak Berarti R3 sama R1. ini sama sini ya. Ya. Remote-nya berarti yang mana? Remote-nya PC1 Jaringan di sini terus? sama R1. Oh, no. Jaringannya. Jadi yang disebut remote sama apa namanya? Remote sama directly itu adalah jalurnya, jaringannya. Jadi PC1 sama ini jaringan di sini. Ya, ini anggap saja kalau sebutannya PC2 ya nggak boleh. Jadi jalurnya satu jaringan. Jadi ini kan kalau PC-nya PC. Kalau nanti di sini ada lagi ya, misalkan gitu ya. Di sini tambahin switch dulu itu misalkan. Nah, terus ada lagi PC ngik gitu ya. Otomatis se-network gitu ya, se-network segini. Itu adalah remote bagi si R2. Ya bisa ya? Ini penting kalau nanti menentukan rute perutean. Jadi bagaimana kita merutekan paket. Jadi kalau misalkan Anda tidak memahami mana yang remote sama mana yang directly, kalau sudah membahas routing, ya Anda salah mengkonfigurasi itu agak fatal. Ya, harusnya bisa dikonfigurasi, jadi tidak bisa. Kira-kira itu. Oke, saya lanjutkan. Ya. Ada namanya paket forwarding decision. Berdasarkan apa sebuah paket di forward? Ya. Pertama, router menganalisis. Jadi kalau misalkan kita pembahasannya berdasarkan layer 3 akan menganalisis ya, IP-nya destinasinya kemana. Layer 2 akan mencari ya, MAC address-nya perangkat mana. Ya, kemudian nanti physical layer-nya akan ngecek atau konversi ya, bit by bit. Ya. Nah, setelah misalkan ketemu oh dia mau ke IP 192.168.10 gitu ya. Berdasarkan IP yang dituju, maka dia akan lewat jalur atas atau kalau misalkan ini dicontohkan. Ketika di sini ya, ada PC1 ya, IP-nya adalah 10.10.1.10 ini kita lihatnya dari sini. Kalau misalkan Anda nanti membaca ya di sini, oke ya. 10.01. Nah, kalau di sini ada angkanya 10, berarti IP PC-nya adalah 10.01.10. Slash-nya ini prefix-nya /24. Kalau kita menggunakan IP versi 6, berarti 2001 DB8 ACAD ya 1, kemudian .2.2 yang 10 ini IP-nya. IP PC. Misalkan ya, PC yang bersangkutan akan mengirimkan ya, data ke PC 3. PC yang sebelah sini 10.04 10 gitu ya. Dari kiri ya, dari PC 1 ke PC 3. Maka tugas dari router yang ada di sini pertama adalah router 1. Dia akan ngecek IP yang dituju IP berapa? 10.04 ya. 10.04 itu nanti akan dikeluarkan lewat interface mana? Apakah itu ya serial 011 atau gigabit 001. Informasi yang menyatakan dia akan dilanjutkan atau di forward menuju interface yang sebelah kanan atau yang ke bawah itu nanti dasarnya adalah tabel routing. Berdasarkan data tabel perutean, dia akan lewat kanan.
ya. Karena kalau lewat kiri nggak nyampe destinasi networknya yang sebelah kiri ini adalah 10.02. Kalau 10.04 dia akan lewatnya ke arah kanan. Berikutnya ya, kalau misalkan case-nya ini kalau dari topologi ini kan opsinya hanya satu ya, hanya satu jalur menuju R2. Jika ya, misalkan di sini ada router yang ke 3 ya, sebelum SP ke bawah ini. Nah, ini ada jalur lagi misalkan begini, kemudian satunya lagi begini. Nah, untuk menuju PC3 ya, data dari PC1 ini ada dua opsi. Lewat atas ya, atau lewat yang di sini, lewat tengah. Nah, nanti algoritmanya yang akan menentukan. Oh, dia bisa lewat bawah atau lewat tengah, bisa lewat atas. Kalau lewat atas, maka metriknya atau perlakuannya bisa jadi lebih cepat, bebas hambatan, tapi lebih jauh. Sama, kalau dari UMY mau ke UGM, kalau kita lewat ring road, jauh, muter. Tapi lebih tidak banyak lampu merah. Gitu ya. Tapi kalau kita lewat kota, bisa lebih dekat gitu ya, secara jalur lebih dekat, akan tetapi konsekuensinya dia atau kita akan melewati banyak lampu merah. Jadi lewati banyak misalkan hub-nya lebih banyak tapi jalurnya lebih pendek, atau jalurnya lebih jauh tapi lebih bebas hambatan dan seterusnya. Itu adalah algoritma perutan, dasar penentuan gitu ya. Ya lewat ini, lewat itu, lewat seterusnya, itu adalah algoritma. Nanti ada algoritma routing protokol, statik gitu ya. Ada routing protokol dinamik dan teman-temannya. Dinamiknya mau pakai berdasarkan apa? Itu ada pilihannya. Oke. Selanjutnya ini adalah konfigurasi basic dari router. Nah, ini sudah Anda pernah coba ya. Enable configure terminal ini adalah dua komen yang tidak boleh Anda lupakan. Kemudian hostname, pemberian nama host, ya. Kemudian enable secret untuk mempassword, ya. Kemudian line console dan teman-temannya ini untuk konfigurasi, ya, konsul. Kemudian logging synchronous, ya, password dan seterusnya. Kemudian line VTY ini adalah konfigurasi untuk menjalankan program supaya bisa di remote virtual. VTY itu virtual line gitu ya. Kalau konsol ini kan kabel konsol, kemudian ini inputnya SSH itu lebih secure, SSH secure cell gitu ya. Kemudian ada opsi lain di sini masih diperkenankan untuk telnet, sama-sama untuk remote tapi SSH itu datanya dienkripsi. Oke, kemudian service password enkripsi ini untuk mengenkripsi password Anda kan tadi memasukkan passwordnya Cisco, misalkan di sini passwordnya Cisco, supaya password ini tidak dibaca orang ketika kita membuka konfigurasi, maka passwordnya dienkripsi. Banner mode ini adalah warning notification itu ya yang digunakan untuk memberitahu bahwasanya kalau Anda melakukan pelanggaran, ya ini contohnya hanya dinyatakan Anda warning aja, unauthorized access is prohibited, jadi tidak boleh akses bagi yang tidak punya hak gitu ya, atau ilegal akses. Oke, kemudian ini untuk IP versi 6 sebagian gitu ya. Contoh itu ya, IP versi 6 unicast routing ini untuk mengaktifkan routing IP versi 6 ya, harus diketik gitu ya. Kemudian interface gigabit ini nyalain interface-nya supaya kita bisa menambahkan IP masuk ke konfigurasi interface gitu ya. Kemudian deskripsi ini link gitu ya, dan seterusnya sampai menghidupkan interface-nya, no shutdown, exit. Nah, ini IP versi 4 ini adalah IP versi 6-nya ya. Kemudian dalam IP versi 6 itu kita perlu menambahkan link lokal IP dari lokal link-nya. Nanti kalau ini tapi karena materinya merger antara IP versi 4 sama IP versi 6 ya sudah, ini untuk yang basic konfigurasi router diikuti saja sekaligus untuk IP versi 6-nya. Ini adalah komen verifikasi. Verifikasi itu show komen untuk di Cisco. Nanti kalau misalkan di tempat lain bisa jadi view ya komennya. Tapi sama-sama untuk melakukan verifikasi konfigurasi. Oke, berikutnya apa namanya ini kalau kita pengen memfilter dalam hal ini ketika kita pengen menyantumkan spesifik komen section include exclude, jadi kita pengen menambahkan atau kita pengen melihat komen secara spesifik, misalkan gitu ya, include kata-kata ini. Jadi ada komen yang show version itu kan panjang sekali hasilnya. Nah, kita misalkan include RAM, kita jadi hanya menampilkan RAM saja. Oke, ini ada informasi tabel routing, itu adalah data terkait dengan informasi perutan. Nah, kaitan sama directly connected dan remote network, nanti kaitannya sama ini.
directly connected network, static routing, sama dynamic routing. Dalam tabel routing ada identitasnya. Kalau Anda show IP route di sini. Nah, show IP route di sini ada kode, ada L, ada C, ada S ya. Dan teman-temannya itu adalah kode routing ya, kode. Kalau L berarti alamat dari interface yang di-assign ke interface router. Jadi kalau router itu ada interface-nya, L itu berarti IP dari si router, interface routernya. Oke, kemudian untuk yang ini C itu berarti directly connected yang nyambung. Jadi kalau L, misalkan ini ada router, L itu adalah interface yang benar-benar lokalnya di sini, gitu ya, di sini. IP-nya ini biasanya slash-nya 30, kemudian kalau C berarti ini dia network address-nya, S itu berarti static routing, O itu adalah dynamic routing yang algoritmanya sudah ada algoritma OSPF, ada algoritma namanya RIP, ada EIGRP dan teman-temannya ya. Kemudian kalau ada bintang berarti dia adalah default route. Nanti ada default di paling bawah biasanya. Ada default ini dynamic routing, yang static routing sama directly connected. Nah, ini prinsip routing ini saya skip ya. Yang jelas dalam tabel routing itu ada informasi route source ya, destinasi, ada namanya administrative distance. Nilai terendah itu yang mengidentifikasi bahwa dia adalah jalur yang bisa dipilih. Jadi ada kayak semacam kalau ini jadi mereka akan atau routing algoritma routing protokol itu akan memberikan nilai namanya AD, administrative distance ya. Semakin kecil semakin bagus. AD untuk static route itu misalkan 1. Metrik itu adalah lower value indicate preferred route sama ini. Jadi AD sama metrik itu sama-sama semakin kecil nilainya maka itu adalah semakin yang dipilih atau opsi kalau misal kecuali kita bikin rekayasa maka nilainya semakin kecil itu adalah semakin yang dipilih ya. Kemudian next hop dan seterusnya ini informasi yang ada dalam tabel routing. Ini contoh itu ya. Mulai dari directly connected, berarti ini dia langsung kodenya adalah C, kemudian directly connected, kemudian kalau interface L itu berarti slash-nya, slash 32 ding, yang langsung IP dari si interface yang bersangkutan. Misalkan di sini R1, maka IP ini itu adalah yang L, kode L ya. L-nya itu langsung yang nempel ke dia, slash-nya adalah slash 32 untuk IP versi 4, kalau IP versi 6 ya slash-nya 128. Nah, static routing, konfigurasi dasarnya adalah IP route, ini adalah destinasi, kemudian ini adalah subnet, ya. Kemudian ini adalah next hop-nya. Contoh, dari PC 1, mau ke PC 3, IP route ini adalah komennya, destinasinya adalah 10.040. 10.040 itu berarti adalah network yang ada di sini. Subnet masknya mengikuti ini prefixnya 255, 255, 2550 itu adalah kalau slash 24. Kemudian di sini adalah IP address dari next hop berikutnya. Berarti kalau ini network yang dikonfigurasi di router 1, maka next hop-nya adalah IP yang ada di sini. 10.032 next hop atau nanti exit interface. Ini jadi bisa saja IP route 10.040, 255, 255, 2550, kemudian spasi adalah S0, 11 exit interface-nya. Ini untuk IP versi 4. Oke, kalau dynamic routing, gitu ya. Jadi bedanya static routing sama dynamic routing apa? Static routing itu jelas dia lebih mudah dalam hal penyajian tabel routing karena isinya adalah informasi yang kita ketikkan manual, ya, manual konfigurasi static routing directly konfigur, ya. Jadi yang kita konfigur secara manual itu dijadikan sebagai static routing. Kemudian ya biasanya menggunakan single default route IP route 000 ya dan seterusnya. Biasanya digunakan untuk menjadi rute buangan dalam tanda kutip ya. Jadi kalau tidak ada yang match ya, maka dia akan dilarikan ke default route ya. Kemudian static routing biasanya bisa digabungkan dengan dynamic routing, kemudian ditaruh dalam stub network. Stub network itu kayak single default route. Jadi ke arah kayak semacam
Stub network itu contohnya, sebentar saya kasih contohkan. Hub and spoke stub network itu di sini nggak ada ya, gambarnya. Nggak ada. Jadi stub network itu dia biasanya yang ke arah internet ya, dipakai ke arah internet. Jadi dari dan menuju stub network ya, biasanya single router yang bisa punya. Nah, ini kita ilustrasikan. Ini. Nah, ini stub network. Terus ini langsung nanti internet gitu ya. Ini namanya stub network. Jadi ke arah internet ya, yang hanya ada satu device yang dituju. Oke, kemudian untuk dynamic routing ya, keunggulannya adalah si perangkat router itu bisa mendiscover tetangganya siapa, rutenya berapa, lewatnya jalur mana dan seterusnya. Kelemahannya berarti dia akan membutuhkan proses. Segala sesuatu yang sifatnya autopilot, dalam hal ini dynamic routing, dia mempelajari router secara dinamis, maka sekurang-kurangnya akan membutuhkan resources yang lebih banyak dibandingkan dengan yang statik. Keunggulannya apa? Ya dia bisa kalau misalkan ada jalur yang putus, dia bisa mempelajari, oh jalur lewat jalur misalkan dari UMY ke UGM, di ring road ada kecelakaan gitu ya. Nah, maka dia akan bisa mencari alternatifnya. Itu kalau dynamic routing. Tapi kalau misalkan static routing, itu tidak bisa. Kalau kita sudah set up, kalau misalkan dari UMY menuju UGM itu hanya disetting lewat ring road. Ya. Kalau misalkan di ring road jalurnya ditutup, gitu ya, ada ogah-ogah lewat misalkan itu ya, maka dia sudah berhenti. Itu kelemahan dari static routing. Kecuali kita bisa manual konfigurasi menggunakan alternate. Jadi ada alternatif static routing. Misalkan jika satu putus maka ya dia akan dilewatkan secara manual, kita konfigurasi lewat kota. Nah, kalau dynamic routing dia bisa ngasih alternatif rute di ring road lagi macet, bisa lewat tengah kota atau muter gitu ya, tidak lewat ring road barat tapi lewatnya ring road timur. Yang penting destinasinya nyampe. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya otomatis si router akan bekerja ya, mencari alternatif kalau kita menggunakan dynamic routing. Oke, nah ini contoh show IP route gitu ya. Contohnya menggunakan open shortest path first algoritmanya gitu ya. Maka nanti dia berdasarkan jalur terpendek. Nah, ini default route kalau misalkan tidak ditemukan gitu ya, jalur alternatif manapun ya biasanya dilarikan ke default route. Biasanya IP-nya ini 00000 ya. IP route 000 gitu ya, 000, kemudian next hop-nya kemana atau exit interface-nya mana. Contoh kalau di R2 maka default route 00000, kemudian next hop-nya adalah yang di sini gitu ya. 209.165.200 ya, 224. Nih, misalkan ke arah sini, karena di sini dekat internet. Nah, ini stub network tadi yang ada di sini, ini stub network. Stub network, dah, gitu ya. Oke, default route biasanya ada supaya traffic itu nggak di-drop. Jadi kalau tidak ada default route, jalurnya tidak ketemu kemana, trafficnya di-drop, nggak nyampe, unreachable, gitu ya, network unreachable. Oke, ini IP versi 4 routing tabel, show IP route, dan seterusnya. Kemudian, ya, ini adalah informasi terkait dengan static dan dynamic routing. Kapan kita menggunakan static routing dan kapan kita menggunakan dynamic routing ya, maka ada penjelasannya masing-masing. Misalkan static routing biasanya digunakan untuk skenario satu default route itu ya, ke arah service provider atau stub network tadi. Kemudian outside routing domain dan ini not learned by dynamic routing. Jadi misalkan ada perangkat-perangkat atau jalur segmen di jaringan yang memang tidak boleh dynamic routing. Boleh apa enggak jadi? Boleh. Jadi misalkan ke arah server tertentu, ya, server yang sifatnya rahasia atau server yang sifatnya memang di-keep supaya tidak dikenali oleh dynamic routing, maka boleh. Ya. Kemudian network administrator secara eksplisit pengen menentukan jalur yang spesifik ke arah mana, ya, ke arah remote host dan seterusnya. Misalkan ada perangkat security atau perangkat lainnya dan teman-temannya. Kemudian digunakan untuk stub network. Nah, static route biasanya untuk penggunaannya secara skala jaringan itu yang lebih kecil. Karena kenapa? Karena dikonfigurasi manual. Kalau Anda menggunakan 10 router masih oke, konfigurasi 10 routing gitu ya. 10
konfigurasi routing dalam 10 perangkat. Tapi kalau misalkan jaringannya sudah 1000 router, static routing akan sangat melelahkan. Di UMY saja itu ya sudah pakai dinamik, karena misalkan ada problem ya kalau kita menggunakan static routing yang mati di F4 ya. Kalau cuma F4 problemnya satu lah. Kalau misalkan nanti F5, F7 dan seterusnya kan jadi repot. Keunggulan static routing adalah prosesnya akan ringan di sisi perangkat, tapi akan sangat ribet di sisi administrator karena manual konfigurasinya kita cari jalurnya satu-satu. Kalau misalkan putus tidak ada alternatifnya, dia macet selesai. Ya. Jadi sudah harus ditentukan ya jalurnya lewat mana. Kemudian kalau misalkan jalurnya mati, gitu ya, terputus alternatifnya lewat mana dan seterusnya. Oke, kemudian kalau dynamic routing ini biasanya lebih besar skala penggunaannya, ya. Kemudian ya digunakan ya dengan keunggulan pertama ya. Satu tidak hanya beberapa router dalam hal ini bisa menggunakan ratusan router, tapi kalau misalkan routing dinamiknya menggunakan RIP itu hanya next 20 atau berapa ya, saya lupa. 20 maksimum 20 hops ya. Jadi maksimum 20 router. Jadi tergantung algoritma routing protokol yang digunakan. Kemudian ya keunggulan dari dynamic routing adalah dia bisa menyesuaikan. Jadi kalau ada perubahan topologi, kita konfigurasi perangkat tertentu saja bisa otomatis dia akan berubah. Mengikuti tabel routingnya akan terupdate secara otomatis. Ya. Kemudian skalabilitasnya luas atau bisa di expand jalurnya. Kemudian bisa juga ya, dia mencari alternatif ketika jalur satunya terputus. Nah ini bedanya statik sama dynamic routing. Nanti silahkan dibaca sendiri. Ini algoritmanya. Jadi dynamic routing itu enggak hanya RIP, ya. Ada beberapa yang tahu ya cuma RIP, RIP, enggak, ya. Jadi ada banyak. Ya. Ada EGP, Exterior Gateway Protocol, Interior Gateway Routing Protocol, RIP versi 1, ya. Ini RIP itu tahun 988. Wah ini mungkin bibik kalian, seumuran saya itu ya. Kemudian ISIT ya, intermediate system itu ya, open source path first itu ya, exterior ini apa? Gateway routing protocol EGRP. Kemudian border gateway protocol dan seterusnya. Ini V6 OSPF V3 ini berarti dia pakai untuk IP versi 6. IS dan teman-temannya. Oke, ini pembagian bedanya interior sama eksterior. Interior itu biasanya digunakan dalam single autonomous system AS number. Ya. Kemudian kalau eksterior itu biasanya di luar. AS itu biasanya satu USB. UMY sebagai, kalau kita anggap sebagai satu USB, maka dia punya AS number. Sehingga routing protokol yang bisa digunakan adalah ini. Bedanya distance vector sama link set berarti algoritmanya. Kalau distance vector berarti dia berdasarkan vektor jarak. Kalau link set berarti kondisi linknya. Linknya apakah macet atau tidak, kapasitasnya besar, misalkan gigabit Ethernet atau fast Ethernet. Kemudian pada kondisi tertentu dia banyak traffic yang lewat atau tidak. Kalau distance vector berdasarkan vektor jarak, jaraknya jauh atau dekat, berapa hop yang dilewati dan teman-temannya. Nanti kalau dibahas secara detail di dynamic routing protocol. Nah, ini penggunaannya. Dia bisa mendiscover, bisa mengenali siapa yang di tetangga sebelah ujung gitu ya, dan teman-temannya. Base path adalah jalur terbaik. Ini berdasarkan metrik quantitative value yang digunakan untuk mengukur distance. Nah, tadi distance yang diberikan dasarnya apa dulu? Dasarnya ini apakah dia menggunakan vektor jarak atau link state, ya, kondisi jalur. Ya. Kalau open source path first berarti misalkan algoritmanya berdasarkan bandwidth-nya besar, tidak ada traffic, delay-nya rendah dan seterusnya, maka itu akan lebih dipilih dibandingkan dengan jumlah hop yang sedikit. Itu penggunaan metrik. Ada metrik quantitative value. Kemudian ada load balancing. Load balancing itu untuk menyeimbangkan jalur, ya, menyeimbangkan traffic gitu ya. Jadi kalau misalkan ada dua jalur gitu ya, supaya trafficnya tidak satu padat banget, satunya longgar, maka ada namanya load balancing. Oke, selesai untuk materi ini. Kalau ada pertanyaan silahkan.